Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan nama kelompok QQ akan mempresentasikan tugas besar struktur data dengan topik data toko pakaian di e-commerce. Perkenalkan nama saya Luna Aulia dengan NIM 130123025. Perkenalkan, nama saya Analisa Goputin Jayati dengan NIM 130123029. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Nah, jadi kami mengambil topik ini karena dalam era perkembangan teknologi yang pesat, penggunaan teknologi di dunia bisnis, khususnya dalam manajemen dan penjualan produk fashion itu semakin tinggi. Nah, bisnis e-commerce itu dalam bidang fashion menjadi kebutuhan penting untuk saat ini, dan tugas besar ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan utama dalam pengembangan aplikasi e-commerce produk fashion. Fokus utama adalah efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan data produk fashion. Permasalahan ini berkaitan dalam pengoptimalan pencarian produk dan manajemen stok dalam konteks e-commerce yang memiliki beragam toko dan produk fashion. Masalah yang diajukan melibatkan ketepatan dan efisiensi pencarian produk dan manajemen stok atau katalog di e-commerce. Kompleksitas struktur data dibutuhkan untuk menyimpan dan mengelola data produk dengan efisien. Selanjutnya ada methods. Nah, metode yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas ini adalah kita menggunakan struktur data multi-linked list M2N. Nah, jadi multi-linked list M2N ini memiliki banyak benefit ya. Jadi yang pertama itu dia akan menghindari duplikasi data. Terus ada setiap toko dapat terhubung dengan beberapa produk dan sebaliknya beberapa produk dapat terhubung dengan banyak toko ya. Terus ada meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, dan yang terakhir ada memungkinkan penambahan dan penghapusan toko produk tanpa mengganggu keseluruhan data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, fungsionalitas dari program kami itu ada 12 dan ini sudah sesuai dari deskripsi tugas besar yang diberikan. Yang contohnya yang pertama ada tambah toko. Tambah toko itu insert data parent dari belakang. Kami menggunakannya insert last. Yang kedua ada tambah produk. Tambah produk itu menambahkan data child. Yang ketiga ada menghubungkan toko dengan produk. Itu menghubungkan data parent ke data child. Yang keempat ada cari detail produk. Itu Yang keempat adalah mencari detail toko, itu maksudnya mencari data parent. Yang kelima, cari produk, itu mencari data child. Yang keenam, cari detail produk di suatu toko, itu mencari data child pada parent tertentu. Yang ketujuh ada hapus toko, yaitu kami langsung menghapus toko beserta relasinya, ada di poin ketujuh ini. Yang kedelapan, hapus produk di suatu toko, itu menghapus data child pada parent tertentu beserta relasinya. Yang kesembilan ada tampil list toko, yaitu show all data parent. Yang ke-10 tampil list produk. Tampil list produk ini tambahan dari kelompok kami karena di fungsionalitas yang diberikan di tugas besar tidak ada, kami hanya menambahkannya. Yang ke-11 ada tampil list toko dan produk, itu menampilkan seluruh data parent beserta child-nya. Dan yang ke-12 itu ada jumlah produk di toko, yaitu menghitung jumlah data child dari parent tertentu. Dan kita juga membuat main programnya. Di sini ada gambar multi-link list M2N. Nah, yang pertama di atas ini merupakan list toko atau parent-nya. Lalu ada list produk, yang di bawah ini list produk atau list child-nya. Dan penghubung antar list toko dan list produk itu kami membuat list, yaitu list relasi. Nah, jadi semua list ini kami menggunakannya single link list. Konsep multi-link list M2N ini, jadi satu toko bisa memiliki banyak produk, contohnya Luna Shop dan Uniqlo. Itu di sini contohnya ada, mereka mempunyai dua produk. Yang pertama, di Luna Shop itu dia punya produk atasan kaos polos. Terus Luna Shop juga mempunyai produk sepatu Vans Authentic. Nah, dan sebaliknya, pada suatu produk bisa dimiliki oleh banyak toko. Itu contohnya sepatu Vans ini bisa dimiliki oleh Luna Shop, bisa dimiliki oleh Raski. Gitu, dan setiap toko juga bisa tidak memiliki produk. Contohnya GP Clothes. Lanjut, penjelasan dan demo program C++-nya. Jadi kita akan melakukan demo programnya. Hmm. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu untuk header-nya ya.
Jadi untuk header di program kali ini yang pertama ada tipe bentukan info type toko yang isinya ada nama toko dengan tipe data string, lokasi toko dengan tipe data string, dan rating toko dengan tipe data float. Nah, terus ada address toko yang nge-pointer ke elemen toko, address item yang nge-pointer ke elemen item, address relation yang nge-pointer ke elemen relation. Selanjutnya ada tipe bentukan elemen relation dengan isian next item dengan tipe data address item dan next relation dengan tipe data address relation. Terus ada tipe bentukan list relation dengan isian first relation dengan tipe data address relation. Terus ada tipe bentukan elemen toko, yaitu isinya ada info, next toko, dan items. Terus ada tipe bentukan info type item yang isinya jenis, yaitu kayak atasan, celana, rok, topi, sepatu, jaket, gitu-gitu. Nah, dia itu tipe datanya string, terus habis itu ada nama item, ukuran item, warna item, itu semuanya tipe datanya string. Terus ada elemen item, nah itu dia isinya ada info sama next, terus ada list toko, ada first toko, dan ada list item, yaitu isinya ada first item dengan tipe data address item. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan CPP-nya. Jadi yang pertama itu ada prosedur opening. Nah, prosedur opening ini nantinya akan menampilkan di bagian awal program jika di-run oleh user. Nah, jadi ini ada welcoming message-nya itu bertuliskan selamat datang di QQ e-commerce. Nah, selanjutnya ada prosedur menu. Nah, prosedur menu ini isinya fitur-fitur yang dapat digunakan oleh si usernya jika si user nge-run program ini. Adapun beberapa fitur yang bisa digunakan oleh usernya bisa dilihat di sini. Contohnya kayak si ada tambah toko, tambah produk, hapus toko, ataupun ini ada fitur untuk menampilkan list toko. Nah, nanti user tinggal memasukkan angka yang diinginkan, nanti dia akan programnya akan menjalankan sesuai dengan yang user inginkan gitu. Terus habis itu ada prosedur create list toko sama create list item. Jadi pertama itu kita akan mengset 0 si L-first toko dan L-first itemnya. Setelah itu ada function is empty. Nah, function is empty ini akan return true kalau L-first-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 is empty, yaitu is empty toko, is empty relation, sama is empty item. Nah, jadi semuanya itu akan nge-return true kalau L-first-nya sama dengan 0. Terus ada function create new element toko, di mana parameternya itu X dengan tipe data info type toko. Nah, nanti kita pertama akan nge-allocate si P-nya dulu, terus habis itu info P kita set jadi X, next toko P kita set jadi 0, items first relation-nya kita set jadi 0 juga. Nah, nanti dia akan mengembalikan si P dengan tipe data address toko. Nah, untuk create new element relation sendiri, function ini tuh memiliki parameter item dengan tipe data address item. Nah, pertama kita akan nge-allocate si R-nya, terus habis itu next item R-nya itu akan kita set menjadi item, terus next relation R-nya akan kita set menjadi 0, terus nanti akan mengembalikan R dengan tipe data address relation. Selanjutnya ada create new element item, di mana isian dari function ini masih sama seperti sebelumnya, seperti create new element relation sama create new element toko, itu kita akan nge-allocate si P-nya dulu, terus si info P-nya itu akan kita set menjadi X, terus next P-nya itu akan kita set menjadi 0. Nah, nanti dia akan mengembalikan si P dengan tipe data address item. Lanjut, insert last toko. Ini kita menggunakan prosedur dengan parameter ada list toko, itu in out, dengan nama L, dan P, yaitu dengan tipe address toko. Nah, kita di awal bakal ngecek apakah si list tokonya itu kosong apa enggak. Nah, misal kalau kosong, jadi kalau kosong tinggal first toko dari L itu nunjuk ke P. Sedangkan kalau misalnya tidak kosong, itu kita perlu variabel tambahan, yaitu di sini kita makainya Q. Nah, itu tipenya address toko. Q ini di awal akan nunjuk ke first toko L. Jadinya si Q ini merupakan variabel tambahan untuk menelusuri sampai akhir dari list toko tersebut. Nah, kalau udah sampai ujung, sampai akhir, si next toko dari Q bakal nunjuk P. Insert last relasi. Selanjutnya ada insert last relasi, yaitu menggunakan prosedur ada 2 parameter, yaitu L itu tipenya list relation in out, dan P itu tipenya address relation. Nah, di awal juga bakal ngecek kalau
Q-nya itu 0 apa enggak. Kalau misalnya si Q-nya itu 0 atau first relation dari listnya itu 0, maka dia langsung nunjuk ke P. Kalau misalnya enggak 0, si Q-nya akan menelusuri sampai ke akhir dan nanti next relation dari Q-nya nunjuk ke P. Ini juga tidak jauh berbeda, ada insert last item, itu parameternya sama 2. Di awal bakal ngecek, kalau di sini di awal kami nulisnya untuk mengecek apakah dia jika si list item itu tidak kosong. Ini kita juga memakai variabel namanya Q yang akan menelusuri ke belakang. Kalau misalnya sudah sampai belakang, next dari Q nunjuk ke P. Sedangkan kalau misalnya si list itemnya ini kosong, jadinya first item dari L itu nunjuk ke P, langsung nunjuk. Nah lanjut, kan tadi kita udah buat eh, insert toko dan insert produknya. Nah kita perlu nge-connect toko to item. Kenapa kita buat prosedur yang berbeda? Karena kan jadinya setiap toko tuh bisa memiliki banyak produk. Dan produk itu kan bisa sama dengan produk toko lain kan. Makanya kita akan membuat prosedur yang terpisah. Jadi di sini parameternya itu ada list toko, in out L, lalu ada list item, terus list item itu kita di sini buat variabel namanya P, nama toko, jenis item, nama item, ukuran item, dan warna item dengan tipe string. Di awal kita bakal manggil find toko by nama sama find item. Jadi kalau misalnya tokonya ada dan itemnya itu ada atau tidak nol, itu kita akan membuat kita akan create new element relation pakai menghubungkannya. Lalu tinggal di insert last relation. Memanggil insert last relation. Lanjut ada delete first toko. Nah, delete di sini kita memakai semua delete, yaitu delete first, delete last, sama delete after. Nah, yang pertama saya jelaskan itu ada delete first toko. Itu parameternya ada L dengan tipe list toko. Nah, di awal bakal dicek kalau apakah first toko dari L itu 0. Kalau misalnya dia 0, kan otomatis nggak ada yang dihapus kan. Jadi kita cuma see out bahwa kita ngasih tahu ke user bahwa tokonya itu list toko itu kosong. Sedangkan kalau misalnya dia tidak kosong, bakal ada kondisi lagi ngecek. Kalau misalnya sih di list toko itu cuma ada satu toko. Kalau misalnya ada satu toko dan toko itu mau dihapus, berarti tinggal first toko dari L itu langsung 0. Sedangkan kalau tokonya lebih dari satu di list tersebut, first toko dari L itu bakal nunjuk ke next toko dari P. Dan next toko dari P itu akan dinolkan. Dan di akhir pasti akan nge-return P. Yaitu P-nya itu address toko. Lanjut, delete first relation. Itu tidak jauh beda dengan delete first sebelumnya. Nah, itu di awal bakal dicek dulu apakah first relation dari list tersebut nol apa enggak. Nah, kalau misalnya dia tidak nol, dicek lagi apakah di list relationnya itu cuma ada satu relation apa enggak. Kalau misalnya cuma ada satu, jadi kan nanti jadi kosong kan first listnya itu, maka first relation dari L itu nol. Sedangkan kalau misalnya relasinya itu ada banyak, dia bakal first relation dari list tersebut akan nunjuk ke next relation dari P, lalu next relation dari P akan dinolkan, lalu di akhir akan di return P. Nah, yang terakhir di delete first-nya itu delete first item. Nah, di sini kita perlu variabel P yaitu dengan tipe address item yang akan menunjuk ke first item dari L. Nah, bakal dicek lagi seperti biasa, dicek apakah dia kosong apa enggak. Kalau kosong, dia akan nge-outputin tidak ada produk. Kalau misalnya dia tidak kosong, dicek lagi apakah dia itu item atau produk, list dari item atau produk tersebut cuma satu atau lebih dari satu. Kalau satu, dia langsung first itemnya kan selalu dihapuskan. Jadinya first itemnya pasti atau listnya itu bakal kosong, dinolkan. Dan di akhir akan di returnkan P. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang function delete after toko. Nah, delete after toko ini memiliki parameter list toko in out
L list toko, dan pref address toko. Nah, jadi untuk function ini kita akan membuat variabel tambahan yaitu P dengan tipe data address toko. Nah, si P ini akan kita set menjadi next toko pref. Nah, next toko pref ini akan kita set lagi menjadi next toko P. Nah, next toko P-nya ini akan kita ubah menjadi 0. Nanti akan mengembalikan nilai si P-nya ini. Nah, nilai P ini nanti akan nge-return dengan tipe data address toko. Selanjutnya ada function delete after relation. Jadi ini ada parameter L dengan tipe data list relation dan pref itu sama, dengan tipe data address relation. Nah, kita di sini juga menambahkan parameter baru, variabel baru, yaitu P dengan tipe data address relation. Nah, P-nya ini akan kita set menjadi next relation pref. Nah, next relation pref ini akan kita ubah menjadi next relation P, dan next relation P-nya ini akan kita ubah menjadi 0. Nanti dia akan mereturn si P-nya dengan tipe data address relation. Selanjutnya ada function delete after item, di mana parameternya itu ada L dengan tipe data list item dan preg address item. Nah, di sini juga kita akan menambahkan variabel baru yaitu P dengan tipe data address item. Nah, si P-nya ini akan kita set menjadi next preg-nya nanti akan menjadi next P, dan next P-nya ini akan berubah menjadi 0. Kita set menjadi 0. Nanti dia akan mengubah dan atau mengembalikan si P di mana P ini memiliki tipe data address item. Selanjutnya ada function delete last toko, di mana parameternya itu ada L dengan tipe data list toko. Nah, kita di sini akan menambah variabel P dan Q dengan tipe data address toko. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jadi kondisi pertama itu jika L first toko sama dengan 0, maka P yang sudah kita buat variabelnya itu yang udah kita set menjadi tipe data address toko itu akan kita nulin. Selanjutnya, jika jika next toko L first tokonya itu sama dengan 0, maka L first tokonya itu menjadi P dan L first tokonya itu kita nulin. Nah, terakhir itu jadi kita set dulu, kita asumsikan si P sama dengan L first toko dan Q-nya juga L first toko. Nah, selama si next toko P tidak sama dengan 0, maka Q yang tadi L first toko itu sama dengan P dan P kita set menjadi next toko P. Nah, nanti si next toko Q-nya akan menjadi 0. Nanti dia akan mengembalikan si P, di mana P ini memiliki tipe data address toko. Terus ada function delete last relation, di mana parameternya itu ada L dengan tipe data list relation. Jadi di sini kita juga menambahkan variabel baru PQ dengan tipe data address relation. Di sini juga ada beberapa kondisi, di mana kondisi pertama itu jika L first relation sama dengan 0, nah si P-nya itu sama dengan 0. Nah, jika next relation L first relation sama dengan 0, maka P sama dengan L first relation sama dengan 0. Dan kondisi terakhir itu jika P sama dengan L first relation, Q L first relation. Nah, jadi di dalam kondisi ini masih ada jika ya. Jadi di dalam kondisi jika ini ada selama. Jadi selama next relation P tidak sama dengan 0, maka si Q-nya jadi P dan P-nya jadi next relation P. Nah, si next relation Q-nya ini akan menjadi 0. Nah, nanti dia akan nge-return si P di mana si P ini memiliki tipe data address relation. Nah, untuk function delete last item itu memiliki parameter L dengan tipe data list item. Nah, ini jika is empty item. Nah, jika si ininya tuh 0, maka dia tuh akan nge-output tidak ada produk kan, karena tidak ada apa-apa. Nah, kalau misalnya dia tidak is not empty. Nah, itu tuh jadinya tuh kita buat si P-nya itu jadi tipe data address item. Nah, si key-nya kita jadiin, jadi key-nya ini ada tipe datanya itu address item, yaitu key-nya sama dengan L first item. Nah, selama si next key-nya tidak sama dengan 0, maka si P sama dengan key dan key menjadi next key. Nah, si next key-nya akan menjadi 0 dan nantinya akan nge-return si key, yaitu tipe datanya address item. Nah, terus selanjutnya ada prosedur delete toko with relation, di mana parameternya ada L, list toko, dan nama itu string. Nah, di sini ada variabel preg, yaitu dengan tipe data address toko yang kita set menjadi L first toko, terus ada P dengan tipe data yang sama dengan preg. Nah, kita di sini si P-nya itu akan kita panggil dengan function find toko by nama, dengan parameter L nama yang udah kita buat tadi sebelumnya. Nah, jadi
di sini juga ada kondisi di mana jika P sama dengan 0, maka itu akan nge-output toko tidak ditemukan. Tetapi jika list relation key sama dengan items P, nah jadi di sini ada kayak selama si key first relationnya tidak sama dengan 0, maka kita akan memanggil si function delete first relation tadi dengan parameter items P. Nah, di dalam jika ini masih ada jika lagi, jadi setelah while itu ada jika si P sama dengan L first toko, nah kita panggil lagi function delete first toko dengan parameter L, dan jika si next toko P sama dengan 0, maka kita akan memanggil si delete last toko dengan parameter L, dan kondisi terakhir itu selama next toko prek tidak sama dengan P, maka preknya kita set menjadi next toko prek. Nah, di akhir akan kita panggil si delete after toko dengan parameter L prek. L, prek. Dan terus ada prosedur delete item di toko tertentu dengan parameter in out list toko L, nama item string, dan nama toko string juga. Nah, jadi di sini juga ada variabel baru yang kita tambahin, yaitu Q sama prek. Itu tipe datanya address relation, dan ada P juga, itu kita panggil juga kayak tadi, kita panggil function find toko by nama dengan parameter L nama toko. Nah, di sini ada banyak kondisi ya. Jadi, kondisinya itu yang pertama, jika P sama dengan 0, maka dia akan nge-output toko tidak ditemukan, dan jika si uh, items first relation P-nya itu sama dengan 0, maka nanti akan nge-see out toko tidak memiliki produk. Nah, jadi kalau nanti si items first relation P sama dengan key, nah tadi kan kita ngeset dulu nih, kita set si items first relation P itu sama dengan key. Nah, selama si key tidak sama dengan 0 dan si next item key itu menjadi info nama item, terus habis itu si info nama itemnya ini nggak sama dengan nama item, maka si key-nya ini akan kita set menjadi next relation key. Nah, itu kondisi pertama, terus habis itu kondisinya ada lagi di mana ini kalau misalnya dia nggak ditemukan ya, jadi jika key sama dengan 0, maka dia akan ngasih out tidak ditemukan produk. Nah, selanjutnya jadi kita ada buat lagi LR. Nah, LR ini dia itu tipe datanya list relation yang kita set menjadi item spec. Terus habis itu di sini juga masih ada kondisi lagi si jika si key sama dengan items first relation P, maka kita akan manggil function delete first rel dengan parameter items P. Dan jika si next relation key-nya ini sama dengan 0, maka kita akan memanggil delete last relation dengan parameter items P. Untuk kondisi terakhir itu, prek-nya akan kita set menjadi items first relation P, dan selama next relation prek-nya itu tidak sama dengan key, maka si prek-nya akan kita set menjadi next relation prek. Nah, di terakhir akan kita panggil function delete after relation dengan parameter items P dan prek. Lanjut, di sini kita ada suatu function find toko by nama, jadi nyari toko berdasarkan namanya. Nah, kita perlu variabel tambahan, yaitu namanya P dengan tipe address toko. Dia di awal tuh P-nya itu bakal nunjuk ke first toko dari si list toko si L atau list toko. Nah, sekarang di sini ada while di sini perulangan. Nah, selama P-nya itu tidak sama dengan 0, nah di sini bakal dicek jika kalau info dari nama nama tokonya itu dari P itu sama dengan nama yang di parameter, itu akan nge-return P. Berarti dia tuh ketemu. Nah, dia lanjut bakal lanjut ke next toko dari P. Kalau udah beres dari perulangannya, sudah sampai P-nya sama dengan 0, dia bakal nge-return 0 di akhir. Lalu di sini ada prosedur find toko. Parameternya list toko itu tipenya, nah namanya itu yaitu L. Di sini find toko ini bisa berdasarkan banyak, misalnya nama, terus lokasi, terus rating. Jadi di awal kita perlu juga variabel file namanya.
Nah, itu tipenya Boolean. Nah, nanti di dalam if ini found-nya itu bakal kalau misalnya ketemu found-nya bakal true. Kalau misalnya tidak ketemu found-nya akan false. Nah, jadi di sini karena kenapa kita memakai variabel tambahan found itu tipenya Boolean? Karena kalau misalnya nyari berdasarkan lokasi, itu kan kadang lokasinya misal di Bandung itu kan banyak ada toko di Bandung. Terus misal rating kan banyak yang sama. Jadi ya kita mencoba untuk menambahkan variabel tersebut. Nah, di sini bakal dicek kalau misalnya si user nginputnya itu 1, berarti dia mau mencari toko berdasarkan namanya. Bakal dicek, while P tidak sama dengan 0, nah dicek jika P itu, jika nama toko dari si P itu sama dengan nama toko yang dicari, berarti dia ketemu kan, dia bakal show toko, terus found-nya dia dibuat true. Nah, lanjut, kalau misalnya if tidak found, berarti tokonya tidak ditemukan kan. Lanjut, kalau misalnya si user bakal nge-input angka 2, itu berarti dia mencari berdasarkan lokasi tokonya. Nah, si user minta inputan tokonya atau alamatnya. Nah, bakal dicek lagi kalau misalnya lokasi toko dari info dari P sama dengan alamat yang dicari, berarti sama, berarti dia itu langsung show satu toko memanggil prosedur atau function show satu toko. Lalu found-nya di sini yang awalnya false jadi true. Dia bakal next toko lagi. Nah, misalnya ternyata tidak found. Dia akan mengoutputkan toko tidak temukan dan found-nya akan bernilai false. Lalu kalau misalnya si user inputkan angka 3, berarti dia mencari berdasarkan ratingnya. Sama seperti sebelumnya, dicek jika info dari rating toko si P itu sesuai dengan rating atau yang diinputkan user, maka dia akan nge-show tokonya. Dan found-nya berarti bernilai true. Lalu, jika tidak found, dia akan menyebutkan toko tidak ditemukan. Ada prosedur show toko and item. Jadinya ini nge-show toko beserta item-itemnya. Nah, kita perlu variabel tambahan yaitu P. Itu first toko dari L, nunjuk ke first toko dari L. Nah, di sini dia bakal nampilin semua toko dan itemnya, jadi semuanya. Dia user nggak minta input gitu. Nah, lanjut. eh, nah, di sini akan nyebutin tokonya apa di awal. Nah, produknya apa. Nah, jadinya if kita perlu variabel tambahan yaitu namanya LR, itu list relation. Dia itu nunjuk ke items P dan RQ itu address relation, nunjuknya ke first relation dari LR. Nah, di sini sebenarnya LR ini tidak perlu membuat variabel tambahan, nah, tapi kita memakainya juga. Jadi jika RQ-nya tidak sama dengan 0, atau LR first relation-nya tidak sama dengan 0, itu berarti si Q ini dengan tipe address item bakal nunjuk ke next item dari RQ. Nah, terus kita bakal nulis juga, misalnya toko pertama produknya apa, toko kedua produknya apa gitu. Jadi kita perlu variabel I, yaitu tipenya integer. Nah, while key tidak sama dengan 0, itu bakal ngasih out atau nge-outputkan nama itemnya. Terus lanjut sampai key-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi ada kondisi if. Terus di sini ada else. Berarti kalau misalnya RQ-nya itu 0, dia bakal nge-outputin toko ini kosong. Dan dia bakal next lagi ke toko selanjutnya. Lanjut ke show item. Ini ada prosedur show item, yaitu parameternya ada L dengan tipe list item. Seperti biasa kita perlu variabel tambahan lagi P dengan tipe address item. Di awal dia bakal nunjuk ke first item dari list. Nah, while P-nya tidak sama dengan 0, ini bakal nge-outputin
jenis produk, nama produk, ukuran, dan warna. Lalu bakal next ke item selanjutnya. Lalu di sini kita ada function find item. Nah, di sini ini ada beberapa parameternya. Lalu bakal dicek selama P-nya tidak sama dengan 0, bakal dicek lagi, tapi diceknya di sini cek kondisi. Kalau info dari nama item dari info P itu sama dengan nama yang di parameter atau yang diinputkan, terus ini juga kalau misalnya sama, dia bakal return P dan dia bakal next ke selanjutnya. Lalu ada find item in toko. Nah, di sini ada function dengan beberapa parameternya, itu ada 3, yaitu list toko, dengan namanya L, terus nama toko, tipenya string, terus nama item, tipenya string. Kita juga bakal ngecek, di awal kita manggil dulu, manggil find toko by nama. Kita cari dulu apakah tokonya itu ada apa enggak. Jika P-nya itu tidak sama dengan 0 atau P-nya itu ketemu, kalau P-nya itu ketemu, dia bakal, nah di sini ada R dengan tipe address relation, itu nunjuk ke first relation dari item P. Nah, terus ada perulangan. Selama R tidak sama dengan 0, bakal dicek kondisinya if, berarti dari nama item, apakah dia sama dengan yang diinputkan. Nah, kalau iya, berarti return next item dari R. Lalu di sini setelah selesai percabangannya atau if-nya, R-nya bakal nunjuk ke next relation. Nah, di sini maksudnya nama item dari info si next item dari R itu sama dengan nama item. Nah, lalu di sini return 0. Lanjut ada show toko. Nah, ini nge-show semua tokonya. Tokonya aja tanpa produknya. Jadinya tinggal P itu yang bakal menelusuri, terus kayak misalnya udah pertama dia bakal nge-outputin, lanjut ke toko selanjutnya, nge-outputin, toko selanjutnya outputin gitu. Lanjut, ini count item in toko. Jadi tokonya itu punya berapa item sih? Itu sebenarnya kita gampang tinggal manfaatin relationnya aja, list relation. Nah, di awal kan eh, di awal belum ada operasi apa-apa, belum ada kode apa-apa, kita buat dulu item count-nya 0. Itu tipenya integer. Terus kita panggil find toko by nama. Nah, if toko tidak sama dengan 0, berarti jika tokonya itu ada, kan tadi define kan, dicari, ternyata tokonya ada, berarti dia masuk ke percabangan ini. Nah, di sini ada variabel lagi namanya relation dengan tipe address relation, itu nunjuk ke first relation dari items dari toko itu. Nah, selama relationnya tidak sama dengan 0, berarti ini produknya bakal kehitung atau itemnya bakal kehitung nambah 1. Misalnya dari awalnya kan 0. Ternyata si toko itu punya produk misal 1. Ya udah, item count yang awalnya 0 ditambah 1. Terus relationnya dia bakal next relation. Bakal ke bawah, kalau dari ilustrasi tadi ke bawah itu. Lalu di akhir kan udah sampai relationnya itu sama dengan 0, bakal nge-return item count. Lalu di sini ada prosedur show satu toko. Itu cuma nge-show satu toko aja. Misalnya tadi kepake di prosedur-prosedur sebelumnya, dipanggil dari prosedur-prosedur sebelumnya. Nah, di sini nge-output deskripsi toko, nama toko, lokasi, dan rating toko. Lanjut ke main-nya. Nah, di sini ini buat sesuai tadi di source source code di CPP-nya itu kan ada opening. Nah, di awal banget itu langsung setiap kita baru ngeran programnya itu muncul opening selamat datang di QQ e-commerce. Terus menunya bakal ketampil, si user diminta menginputkan angka. Nah, kalau misalnya si user menginputkan choice-nya itu 0, dia itu bakal keluar dari program. Kalau kalau si choice-nya itu jadi rentangnya dari 1 sampai 12 kalau mau valid. Kalau misalnya dia usernya nulisnya 15, itu bakal diminta untuk input lagi dan dia akan ngasih out kayak gini. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Nah, misalnya kita nih sesuai si user input 1,
Berarti si user tadi mau menambahi toko, tinggal programnya bakal nampilin meminta untuk user memasukkan nama toko, memasukkan lokasi toko, dan masukkan rating toko. Nah, ini seperti biasa tinggal memanggil function dan prosedur yang sudah kita buat tadi, dan kalau berhasil dia langsung membuat toko berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada tambah produk. Nah, di sini program akan menyuruh user untuk memasukkan jenis produk, nama produk, ukuran produk, dan warna produk. Ini kita di awal nyari dulu. Kita perlu variabel tambahan P, yaitu find item. Ngecek kalau itemnya itu ada apa enggak, udah pernah ada dibuat dari toko lain atau ya kalau udah ada, dia bakal programnya bakal nge-outputin produk sudah terdaftar. Silakan hubungkan ke toko. Jadi tinggal memanggil yang selanjutnya hubungkan toko dengan produk agar tidak ada data yang terduplikasi data produknya. Lalu kalau misalnya dia ternyata nggak ada, dia bakal manggil create new element item dan insert class new element item. Lalu untuk menghubungkan toko dengan produk, di sini sama seperti sebelumnya, user bakal minta menginputkan. Lalu kan ini untuk menghubungkan toko. Nah, kita tuh udah buat tadi prosedur atau functionnya, kita tinggal panggil aja. Terus nanti di akhir kalau di sini kita nambahin manggil lagi show toko and item. Jadi pas sudah tambah langsung kelihatan oh berhasil apa enggak dan muncul. Nah, kalau choice-nya 4 itu mencari detail toko, tinggal memanggil find toko. Lalu ada choice yang kelima itu mencari mencari produk apakah ada atau tidak. Nah, di sini user juga nih minta inputkan jenis, nama, produk, dan memanggil. Kalau misalnya find, kan kita memanggil find item kan, prosedur atau function find item. Nah, kalau misalnya ditemukan, dia bakal ngoutputin produk ditemukan, sedangkan kalau tidak, dia akan menulis produk tidak ditemukan. Nah, lanjut, ini cari detail produk di suatu toko. Di sini ditanya nama produknya apa, dari toko apa. Nah, di sini kan mencari detail produk, berarti kita tuh perlu manggil suatu function atau prosedur yang udah dibuat, find item in toko. Nah, jika dia ketemu, dia bakal eh, nge-outputin detail produknya, yaitu jenis produk, nama produk, ukuran produk, warna produk. Sedangkan kalau tidak ketemu, dia bakal nge-outputin produk tidak ditemukan di toko. Lalu kalau mau menghapus toko, tadi kan berarti tinggal kita tuh bentar. Ini kita memanggil si function atau prosedur dari toko with relation yang tadi sudah kita buat. Lalu kalau choice-nya itu 8, itu hapus produk di suatu toko. Kita tanya dulu produknya mau dihapus apa, dari toko mana. Tinggal manggil delete item di toko tertentu yang sudah kita buat. Yang kalau choice 9 itu menampilkan list toko, memanggil juga show toko, lalu kalau menampilkan list produk itu show item, itu menampilkan semua list produk. Kalau menampilkan list toko dan produk, jadi keduanya itu show toko dan item. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir fiturnya itu jumlah produk di toko. Nah, ditanya toko mana yang kamu mau cari gitu. Nama tokonya, lalu user menginput nama toko, kita programnya memanggil count item in toko dan lalu menginputkan hasil dari yang tadi di return oleh count item in toko itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau choice-nya 0 itu program akan berhenti, yaitu terima kasih telah menggunakan QQ e-commerce. Sedangkan kalau choice-nya itu selain 0, 1 sampai 12, selain itu akan diminta untuk menginputin lagi. Itu pilihan tidak valid, silakan coba lagi dan akan nge-return 0. Dan sekarang kami akan mencoba demo programnya. Kita akan mulai nge-run programnya. Langsung.
Nah, tadi kita udah menjelaskan program yang kita tadi udah ngeran ya, program yang udah kita buat. Untuk kesimpulan bisa di. Jadi, melalui tugas besar ini, program dapat mengurangi waktu saat mencari produk, menghindari duplikasi data dari produk, dan memudahkan penambahan serta penghapusan toko serta produk tanpa mengganggu struktur data keseluruhannya. Evaluasi terhadap program ini akan mempertimbangkan respon program dalam pengujian skenario yang berbeda, dengan harapan akan menghasilkan efektivitas yang tinggi dalam pencarian, penambahan, serta penghapusan toko atau produk dalam konteks e-commerce yang kompleks. Nah, selesai sudah presentasi tugas kita dari kelompok QQ atau kelompok 6. Terima kasih udah nonton presentasinya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.